prank KDRT yang dilakukan pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven masih berlanjut hingga kini. Meski Baim Wong dan Paula sudah berulang kali meminta maaf dan menyesali perbuatan mereka, namun tidak serta-merta menggugurkan dua laporan yang disangkakan pada dirinya yang kini sedang ditangani pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Entah apa yang ada di benak Baim Wong dan istrinya Paula saat membuat konten prank KDRT yang kini berujung pelaporan. Tidak tanggung-tanggung, dua laporan sekaligus dilayangkan untuk menjerat Baim Wong dan istrinya. Tindakan Baim Wong yang membuat konten prank selain mendapat banyak kecaman juga disesalkan oleh banyak pihak. Mengingat di saat bersamaan kasus kekerasan dalam rumah tangga marak terjadi. Itu sebabnya apa yang dilakukan Baim Wong bukanlah sebuah konten edukasi yang baik. Apalagi dirinya menyandang status sebagai public figure yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat luas. Dan yang terbaru, karyawan Baim Wong juga tidak luput dari pemeriksaan. Ya, sopir dan kameramen Baim Wong kemarin baru saja menjalani pemeriksaan sebagai seorang saksi. Dan benarkah Baim secara spontan membuat konten prank KDRT? Ada ngarah konten prank KDRT atau gimana gitu? Karena kita bikinnya juga spontan gitu. Nggak ada gimana-gimana sih, maksudnya gini loh. Ide awas hati-hati. Ide dadakan saya yang salahnya tidak melihat situasinya seperti apa sekarang. Memang salah ketika kita nonton juga kok kita ngelakuin, saya melakukan seperti ini ya. Salah banget. Dan memang harusnya lebih peka lagi. Biarkanlah kita belajar terus. Memang harus lebih peka sih, maksudnya. Salah saya. Mudah-mudahan kalian semua juga memaklumi ya. Maafin saya. Mudah-mudahan pelajarannya juga banyak. Untuk saksi hari ini yang sudah diundang, kemarin undangan sudah dilayangkan, kemudian sudah diterima. Lanjut untuk saksi ada 4, yang kasus yang kedua yaitu yang dilaporkan undang-undang ITE. Ya, kemudian untuk 4 orang sudah ada di atas, kemudian sudah dimintain keterangan. Pemerintah mintain keterangan 1 driver, kemudian 2 kameramen, kemudian 1 editor ya. Jadi itu semua kita sudah mempersiapkan semua pertanyaan masing-masing 20 pertanyaan, kemudian nanti berkembang itu nanti wewenang adalah di penyidik. Waktu kejadian apakah dia mendengar atau dia melihat kejadian yang dilaporkan itu. Kenapa kita meminta keterangan yang orang-orang yang ada di TKP, yang jelas dia melihat atau mendengar. Nah itu. Cuma jadi saksi aja si konten di situ. Kita sebagai supir ya paling cuman antar jemput, nganter ke lokasi gitu doang udah. Tadi itu kita udah ngelakuin penyidikan, mungkin karena panjang prosesnya, akhirnya di-cut sama istirahat untuk sholat. Gitu. Kita dikasih waktu setengah jam untuk makan sama sholat sekalian. Sekarang kita disuruh langsung ke sana lagi. Nanti mungkin kalau misalnya udah kelar baru kita wawancara. Saya pribadi itu hal konyol. Gitu. Dan banyak ya, bukan ini aja kontennya. Tapi ini karena menyentuh institusi yang dimana itu harusnya dihargai sih. Istri saya juga sebenarnya sudah memperingatkan, cuman sayanya pribadi yang punya ide. Kasihan dia, bukannya saya membela, kejadiannya seperti itu memang. Semuanya sih sebenarnya balik lagi introspeksi diri ya, salah. Tapi kesini saya benar-benar meminta maaf, nggak lebih nggak kurang. Mudah-mudahan juga nggak ada pihak yang dirugikan di polisi. Memang salahnya kita sih. Bagi yang menegur kita dengan cara masing-masing, saya nggak apa-apa, malah memang harus seperti ini ya. Tolong tegur saya terus, kalau misalkan saya salah, tegur terus, karena emang saya manusia. Dikiranya nggak kenapa-napa, ternyata ya begini. Cuman tolong tegur terus ya, nggak apa-apa. Saya insya Allah malah pengen banget tegur, biar belajar terus lah. Ya, belajar. Meski statusnya masih sebagai saksi, proses pemeriksaan kasus konten prank KDRT yang dilakukan oleh Baim Wong dan Paula masih terus dilakukan.
Dua laporan yang diterima Polsek Metro Jakarta Selatan, Baim Wong dan Paula terancam hukuman 12 tahun penjara terkait pasal yang disangkakan yakni UU ITE. Namun begitu, pihak penyidik masih terus melakukan penyelidikan dengan memanggil baik saksi korban maupun saksi terlapor. Apa yang dilakukan Baim Wong dan istrinya Paula menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan arif dalam memproduksi konten di era digital. Lantas langkah apa yang akan dilakukan pihak kepolisian usai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi? Mungkinkah status hukum Baim dan Paula akan dinaikkan atau sebaliknya akan digugurkan? Seperti apa pula tahapan hukum yang dilakukan pihak penyidik dalam mengembangkan kasus konten prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan istrinya Paula? Ya, untuk kasus yang dilaporkan, satu adalah 220 KUHP ya dengan ancaman 1 tahun 4 bulan. Kemudian untuk undang-undang ITE yang ancaman 12 tahun. Ya itu. Kemudian semua saksi sudah kita periksa ya, hari ini jelas kita sudah memeriksa 4 orang lagi untuk saksi yang di undang-undang ITE. Ini kan lagi proses hukum, kita tunggu aja ya, kita tunggu aja prosesnya. Untuk sementara penyidik sekarang menyelidiki ya, kemudian namanya penyelidikan. Jadi kasus ini setelah kita dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, kita menindaklanjuti. Kemudian tahap-tahap atau prosedurnya sesuai dengan SOP, kemarin sudah kita juga memeriksa dari saksi yang diduga atau yang terlapor ya, BW dan P. Masing-masing kasus sudah kita periksa, baik dari kasus yang dilaporkan 220 KUHP, kemudian undang-undang ITE. Dua kasus masih dalam penyelidikan, jadi semuanya masih status saksi. Jadi untuk tahap-tahap kita lakukan dari mulai laporan, kemudian memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, itu adalah tahap-tahapan. Jadi memasuk unsur atau tidak nanti yang jelas wewenang ada di penyidik. Di sini kami tidak terima dia melecehkan institusi Polri, begitu. Juga pembodohan konten-kontennya yang disebarluaskan oleh masyarakat. Itu menurut saya sangat tidak mendidik. Yang jelas jika memang kita perlu lagi dengan keterangan-keterangan dari saksi, pasti kita meminta kembali. Itu jelas. Untuk saudara BW, jika memang ada penambahan ya saksi atau keterangan yang kita butuhkan, pasti kita panggil kembali. Untuk saudara BW dan P, setelah kita melayangkan undangan, yang jelas keduanya hadir pas tepat waktu. Ya, jadi harinya, jamnya yang sudah ditentukan untuk saudara kita BW, kemudian P datang dengan tepat waktu. Tadi sebenarnya video saya untuk minta maaf ke Polsek yang kita datangin. Saya minta maaf kalau melibatkan mereka. Seharian kemarin saya juga berpikir apa yang udah kita lakuin dan kenapa kita post dan kenapa kita juga melakukan semua itu yang tadi kita tidak terpikir akan terjadi seperti ini. Dan ternyata banyak sekali pihak yang dirugikan, salah satunya institusi pemerintah, kepolisian, yang tadi saya mikirnya kalau memang saya itu kenal dengan mereka, karena mereka juga yang berjasa ya untuk menangkap pencuri motor di rumah saya dulu. Ya, kita berhubungan juga, terkadang saya silaturahmi ke sana, dikiranya dengan silaturahmi seperti itu saya bisa melakukan hal seperti kemarin, dan ternyata salah. Orang akan melihatnya itu tetap institusi pemerintah, dan takutnya kita semena-mena pada mereka. Dan akhirnya saya tahu saya salah, makanya tadi saya datang, saya minta maaf secara langsung. Semoga mereka tidak disalahkan, karena salah ada di pihak saya dan juga di pihak kita ya. Tim juga saya minta maaf, dan juga pada korban-korban KDRT saya juga minta maaf. Saya tidak terpikir sama sekali ke arah sana. Sebodoh itu memang
saya untuk melakukan hal kemarin. Dan saya juga malah terima kasih buat teman-teman yang sudah menegur saya dengan caranya apapun ya, dengan cara apapun. So, terima kasih banget, karena memang harus selalu saya diingatkan sebagai manusia, salah diingatkan. Tolong, malah saya selalu bilang, tolong ya bosku, ingetin saya kalau misalkan saya salah. Dan buat orang yang sudah support, terima kasih juga, karena mereka ya mungkin kita bisa introspeksi diri jadi orang lebih baik. Kami berharap bahwa upaya orang-orang yang melaporkan saudari BW atas konten-konten yang dia produksi merupakan terobosan untuk menyadarkan yang bersangkutan supaya yang bersangkutan tidak mengulangi tindakan yang sama di kemudian hari. Dan kita berharap bahwa laporan tersebut juga memberikan efek jera kepada yang bersangkutan, sehingga di kemudian hari ketika ada kasus-kasus KDRT, yang bersangkutan justru memberikan edukasi terhadap publik dengan cara-cara yang positif dan juga menunjukkan simpatinya bahwa perempuan-perempuan korban KDRT sesungguhnya membutuhkan dukungan dari publik, apalagi sesama public figure yang seharusnya mereka harus saling dukung, saling menguatkan dan mencegah supaya kemudian tidak terjadi kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh public figure dan masyarakat secara umum.